Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Ayo kita terus belajar agar hidup lebih bernilai. Nah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan seputar saham ya. Dan kali ini saya ada pembahasan satu buah saham yang terkenal dengan dividennya yang besar, di atas 10% ya. Dia adalah sebuah perusahaan penyediaan alat-alat berat ya. Apakah itu? Ya, dia adalah, Hexindo Adi Perkasa ya, atau kode sahamnya Hexa. Hexindo Adi Perkasa atau Hexa merupakan sebuah perusahaan yang core bisnis utamanya adalah penyediaan alat-alat berat ya teman-teman ya. Di antaranya ekskavator, yang besar, kemudian pengangkut material ya, kemudian juga ada, rigid frame truck atau kendaraan-kendaraan berat untuk keperluan pertambangan, perkebunan, dan juga kehutanan teman-teman ya. Kita lihat dulu, harga sahamnya. Harga saham per tanggal tanggal 4 tanggal 3 teman-teman ya. Harga saham Hexa per penutupan harga di tanggal 3 April 2023 ada di posisi 5.150 ya, dan grafiknya seperti itu. Ada sideways panjang 2018 sampai dengan awal 2020 sebelum terjun dalam waktu pandemi Covid, kemudian naik dan sideways lagi di kisaran angka 3.700-an sebelum akhirnya membubung tinggi di akhir 2021 dan mencapai puncaknya di harga 7.450 ya di kuartal 3 2022 ya. Itu adalah saat-saat pembagian dividen mencapai harga tertingginya sahamnya di 7.450 teman-teman. Kemudian setelah kumdit, setelah pembagian dividen sahamnya terus-menerus turun hingga turun tajam, sekarang ada di 5.150 ya. Dan harga 5.150 itu juga sebetulnya sudah merupakan sideways lama sejak akhir 2022. Jadi ada sideways lama di situ, dan kita akan melihat lebih jauh tentang saham Hexa ini teman-teman, karena banyak yang yang berpendapat bahwa ada penurunan kinerja perusahaan, terutama jika dilihat dari eh, prospek atau kondisi usahanya, kondisi usaha pertambangan, harga-harga komoditas yang sejak awal tahun 2023 ini mengalami penurunan ya teman-teman ya. Harga komoditas turun, entah itu komoditas batu bara, pertambangan, kemudian komoditas perkebunan, misalkan CPO juga harganya tidak sebagus tahun 2022, di mana tahun lalu, tahun 2022 terjadi booming harga komoditas ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita lihat pertama-tama dari komponen laporan keuangannya dulu ya teman-teman ya, untuk melihat sejauh mana kewajaran atau kesehatan dari kinerja keuangan dan juga operasional dari Hexa ini teman-teman. Ini video saya rekam tanggal 4 April ya, dengan data-data yang saya capture tanggal 3 April dan juga sebagian tanggal 4 April. Sementara ini laporan keuangan yang sudah dirilis, terakhir yang sudah rilis adalah laporan kuartal 3 untuk saham Hexa ini teman-teman ya, karena menggunakan tahun buku yang berakhir 31 Maret, sehingga untuk laporan kuartal 4-nya memang belum rilis ya, sehingga data terupdate yang bisa kita lihat adalah laporan keuangan 2022 kuartal ketiganya. Nah, kita lihat dulu dari sisi asetnya teman-teman, aset lancar. Di situ disandingkan antara data per 31 Desember 2022 dengan 31 Maret 2022 ya. Artinya kondisi di akhir periode pelaporan yang sudah tersaji 31 Desember atau kuartal 3 dibanding dengan periode awal pelaporan yaitu 31 Maret 2022 ya, atau akhir dari tahun buku 2021 ya, yang berakhir di 31 Maret 2022. Artinya masih menyisakan satu kuartal lagi yang nanti akan berakhir di 31 Maret 2023 teman-teman ya. Langsung saja kita lihat di aset lancar. Di jumlah aset lancar itu ada kenaikan di mana periode kemarin 2022 itu 260 juta,
Ini dalam dolar teman-teman ya. Dan di 31 Desember 2022 itu 385 juta dolar teman-teman. Kita lihat ada perubahan di sisi apa sehingga ada kenaikan aset lancar yang cukup besar. Kita lihat dari atas, dari kas setara kas, kemudian dari piutang usaha, dari persediaan lancar. Nah, rupanya ada penambahan yang cukup besar di sisi persediaan lancarnya teman-teman. Dari tadinya di tahun 2022 31 Maret itu 133 juta, di tahun atau di 31 Desember 2022 menjadi 256 juta ya untuk sisi persediaan. Nah, persediaan ini terdiri dari beberapa barang yang memang sedianya untuk dijual ya, yang siap untuk dijual. Yang terdiri dari alat berat itu sendiri, kendaraan alat berat, kemudian suku cadang juga memegang porsi yang cukup besar di persediaan ini teman-teman. Nanti kita akan lihat di komponen persediaannya lebih jauh ya, lebih detail ya. Kemudian aset aset tetap atau aset tidak lancarnya, jumlah kumulatifnya mengalami peningkatan ya dari tahun kemarin di akhir periode itu 304 juta. Nah, di 31 Desember 2022 aset tidak lancarnya dari 43 juta menjadi 57 juta ya, sehingga jumlah asetnya dari 304 juta meningkat menjadi 442 juta di kuartal 3 2022 ini teman-teman. Kemudian kita beralih ke sisi hutang ya, hutang atau liabilitas. Nah, hutang bank jangka pendek di situ ada kenaikan yang cukup banyak, tadinya 3 juta menjadi 114 juta. Kemudian utang jangka panjang ya, utang jangka panjang juga ada kenaikan yang tadinya ada penurunan di situ ya, tadinya 635 menjadi 162.000 ya. Nah, langsung saja ke jumlah total hutang. Di situ jumlah liabilitas atau hutang mengalami peningkatan, tadinya 144 juta menjadi 291 juta. Ada peningkatan sekitar 140 sekian juta dolar ya, yang dilihat dari periode 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 hingga 31 Desember 2022 atau sepanjang 3 kuartal di tahun buku 2022 ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ke laporan perubahan ekuitas ya teman-teman ya. Di sana tertulis posisi ekuitas di awal periode adalah 159 juta, kemudian labanya 34 juta dolar, dikurangi dengan distribusi dividen kas ya, yang dilakukan di Oktober tahun 2022 kemarin teman-teman, sebanyak 44 juta untuk pembagian dividennya, sehingga posisi ekuitas di akhir periode 31 Desember 2022 adalah sebesar 150 juta dolar. Nah, kita akan bandingkan dengan posisi ekuitas per 31 Desember 2021 ya, atau untuk periode tahun sebelumnya, sama-sama di 31 Desember untuk tahun 2021 untuk yang ini teman-teman. Nah, di 31 Desember 2021 mereka mencatatkan laba 38 juta ya, dan posisi akhir ekuitasnya ada di 142 juta dengan pengurangan pembagian dividen 70 juta. Jika kita melihat dari angka ini memang ada penurunan ekuitas ya, tadinya 150 juta menjadi 142 juta. Dan dividen yang dibagikan pun terjadi penurunan ya, tadinya di 2021 itu 70 juta dividennya, sekarang atau di tahun 2022 menjadi 44 juta dividen yang dibagikan.
Nah, di sini kita melihat ada peningkatan ekuitas teman-teman, yang tadinya di tahun 2021 itu total, posisi ekuitas di akhir periode 31 Desember 2021 sebesar 142 juta, di tahun 2022, meningkat menjadi 150 juta ya. Salah satunya, karena di tahun 2022 dividen yang dibagikan itu sebesar 44 juta, lebih kecil dari dividen yang dibagikan sebelumnya sebesar 70 juta ya. Sementara dari sisi laba memang 2022 ada penurunan sedikit ya, labanya 34 juta dibandingkan dengan laba di 2021 itu 38 juta. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke aktivitas operasi. Nah, kita lihat secara sepintas aja ya, biar tidak terlalu panjang videonya, karena kita juga hanya akan melihat secara sekilas. Sebelum akhirnya nanti di ujung video kita akan simpulkan apakah layak kita buy sahamnya, saham PTXA ini untuk saat ini, atau kita jangan masuk dulu ya. Oke, kita lihat untuk penerimaan kas dari aktivitas operasi, di sana penerimaan dari pelanggannya 400 juta, meningkat dari tahun sebelumnya 290-an juta. Namun di sini ada yang perlu kita garis bawahi adalah adanya arus kas negatif teman-teman ya. Arus kas negatif artinya ada pembayaran atau arus uang keluar yang lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di sana ada pembayaran yang cukup besar, nilainya sebesar 413 juta, itu untuk pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa. Artinya ini kemungkinan besar kalau yang saya tangkap ini adalah dari pembelian bahan-bahan persediaan mereka teman-teman, misalkan alat alat berat itu sendiri dan juga spare part. Namun pembelian atau pembayaran yang besar ini kepada pemasok atas barang dan jasa ini akan terkonversi menjadi nilai aset yang besar dari sisi persediaan teman-teman. Makanya tadi dari sisi aset ada peningkatan ya, terutama dari persediaannya tadi yang sempat kita sampaikan di bagian awal video ya. Jadi saya rasa ini masih normal, masih wajar saja ada penambahan pembayaran atau arus kas keluar, namun juga ada penambahan dari sisi persediaan. Tinggal nanti PR-nya apakah perusahaan bisa mendeliver persediaan itu menjadi kas ya, artinya atau menjadi penjualan. Artinya persediaan yang tertumpuk di katakanlah di gudang mereka atau di stok mereka itu bisa mereka keluarkan menjadi pendapatan atau revenue, baik itu berupa kas maupun menjadi piutang ya, yang tentunya akan menjadi arus kas masuk dari perusahaan. Oke, langsung saja untuk kas dan setara kas di akhir periode terjadi penurunan, tadinya 17 juta menjadi 9 juta. Salah satunya karena arus kas keluar yang besar dari pembayaran untuk pembelian barang tadi teman-teman ya. Dan kita lihat aset tetapnya ini ada peningkatan di sini teman-teman. Nah, di situ ada dua kolom yang berwarna biru, aset tetap awal periode dan penambahan aset tetap ya. Kita lihat di kolom penambahan aset tetap itu bernilai positif ya, artinya ada penambahan nilai aset tetapnya. Ini bagian penting dari pembayaran yang besar tadi, dari arus kas keluar tadi teman-teman yang saya sampaikan di depan. Jadi dari angka ini bisa kita lihat persediaan lancar yang bertambah cukup besar ya, hampir 2 kali lipat. Dari awal periode di 31 Maret 2022 sebesar 133 juta menjadi 256 juta di 31 Desember. Nah, di sini persediaan lancar ya wujudnya ya. Persediaan lancar ini terkait dengan lini bisnisnya atau terkait dengan bidang usahanya, yaitu eh, penyediaan alat berat dan juga spare part-nya. Ini isi dari persediaan ini teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat barang jadi di kolom paling di baris paling atas itu ada penambahan, kemudian di suku cadang itu besar sekali penambahannya. Oke, itu dia teman-teman. Dan kita lihat komponen atau struktur utang jangka pendeknya. Di beberapa bank nasional ya, itu dia struktur hutangnya ada penambahan ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian ada catatan atas utang jangka pendeknya, itu di situ ada bunga utang jangka pendeknya, itu nominal bunganya 6,3% dan 5,9% ya.
Dan utang itu sendiri akan jatuh tempo di Januari 2023 ya, tanggal 31 Januari 2023. Artinya sebentar lagi sudah harus dilunasi ini teman-teman. Sementara untuk tahun sebelumnya, untuk awal periode di 31 Maret 2022 itu ada utang jangka pendek juga dengan bunga yang lebih kecil 3% dan sudah dilunasi karena jatuh temponya April 2022 teman-teman. Masuk ke ringkasannya ya, ringkasannya dari laporan keuangan tadi dan kita lihat historisnya selama 5 tahun. Nah, di tabel sudah tersaji, saya akan melihat di situ nilai cash ya, cashnya itu dari tahun ke tahun, itu tabel paling kiri itu 2022 teman-teman ya, ini per 3 kuartal, artinya di bulan 12 teman-teman ya, seperti penyajian laporan keuangan Hexa, yaitu memang kuartal 3 itu di Desember 2022. Oke, di situ untuk yang paling atas cashnya di situ jika kita lihat cenderung turun ya teman-teman ya. Kemudian total aset memang naik karena tadi juga ada penambahan persediaan dan juga ada penambahan aset tetap ya. Ini asetnya naik cukup banyak. Ada penambahan di short term borrowing ya atau utang jangka pendek menjadi 4,3 triliun dari sebelumnya 1,6 triliun. Kemudian di total ekuitas itu ternyata meningkat teman-teman ya. Tadinya 2 triliun di 2022 kuartal 3 itu menjadi 2,3 triliun. Dan kalau kita lihat secara global untuk total ekuitas ini sebetulnya angkanya masih dalam batasan pergerakan yang wajar teman-teman ya. Artinya beberapa ada beberapa pandangan bahwa Hexa ini ekuitasnya terus turun. Namun kita melihat bahwa di sini ternyata masih dalam toleransi perubahan jumlah ekuitas yang tidak terlalu besar ya. Dan rata-rata saja, rata-rata ya di sekitar 2 triliun ekuitasnya teman-teman. Kemudian untuk pendapatannya 2022 kuartal 3 mencatatkan sampai dengan kuartal 3 mencatatkan 6,4 triliun. Ini mengalami peningkatan dari periode-periode sebelumnya ya. Sebelumnya itu ada di angka 3 triliun, 2, kemudian 4. Nah, yang kuartal 3 2022 itu sudah mencatatkan pendapatan 6,4 triliun. Kemudian di laba bersih ini teman-teman, laba bersihnya 550 miliar ya sampai dengan 31 Desember 2022 dan ini ada penurunan sedikit dibanding periode yang sama tahun lalu di mana laba bersih di tahun lalu itu 556. Ada penurunan sedikit ya teman-teman ya, saya tegaskan di sini. Kemudian dari sisi PER 7,8 ini masih dalam rentang rata-rata untuk PER per tahunnya. Kemudian PBV-nya 1,8 ini memang lebih mahal dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya ya, 1,8 kali PBV-nya. Kemudian kita melihat DER-nya di situ DER-nya 1,9 meningkat cukup tinggi dibanding dengan periode-periode sebelumnya di mana 3 tahun sebelumnya itu di bawah 1 DER-nya. Nah, itu dia teman-teman beberapa komponen dari laporan keuangan ya yang sebagai bahan pertimbangan untuk kita menilai saham Hexindo Adi Perkasa atau Hexa ya. Nah, dividen yang mungkin bisa kita gambarkan dari Hexa ini, jika tahun sebelumnya dividennya 70-an% ya, kita ambil asumsi saja untuk tahun 2022 yang akan dibagikan di tahun ini, dividennya kita anggap saja 80% kalikan dengan EPS atau dengan laba per lembar sahamnya yaitu 874, ini adalah laba yang disetahunkan. Dan kemudian dibagi dengan harga saham saat ini 5.150, maka dividen yield, besaran dividen yield yang akan kita terima adalah 13,5% teman-teman. Dengan kondisi misalkan dividen payout ratio-nya 80% dan juga laba disetahunkan per lembar sahamnya 874 ya. Dibagi dengan harga saham saat ini 5.150 ya per tanggal 3 April 2023. Maka sekali lagi yield akan didapatkan adalah 13,5%. Kemudian kita akan lihat dari kemungkinan atau potensi capital gain yang akan kita dapatkan.
kita anggap saja atau kita asumsikan di harga menjelang kumdit nanti, misalkan harga menyentuh 6.500 ya sahamnya, dikurangi harga saat ini, misalkan kita beli saat ini atau ada di harga average saat ini yaitu 5.150, maka keuntungan capital gain yang bisa kita dapatkan adalah 26% ya. Harga itu adalah harga sideways lama ya, harga sideways lama, atau kalau mau kita moderat lagi atau lebih lebih kita turunkan potensinya, misalkan kita akan bisa jual di harga kenaikan nanti mendekati kumdit itu di angka 6.000. Angka 6.000 ini merupakan angka sideways lama teman-teman ya, di 2022 kemarin sebelum mengalami lonjakan tinggi itu cukup bergerak lama di kisaran angka 6.000. Maka capital gain-nya itu 16,5%. Kemudian kita lihat kemungkinan terburuknya seandainya harganya turun ke 4.000, itu loss atau kerugian yang kita alami nantinya akan minus 22% ya. Nah, lalu gimana kesimpulannya teman-teman? Jadi dari tadi yang apa yang kita bahas ya, bahwa dari sisi kinerja perusahaan sebetulnya tidak terlalu ada yang mencolok ya, selain ekuitas yang menurun, namun di situ juga ada potensi untuk menjadikan arus kas masuk yang cepat dari persediaan mereka yang jumlahnya cukup besar untuk periode ini teman-teman. Tinggal bagaimana kondisi nanti penjualan mereka, apakah dari persediaan itu bisa cepat dikonversi menjadi arus kas masuk ya, sehingga menaikkan pendapatan mereka. Kemudian kalau kita melihat dari kondisi harga komoditas ya, harga komoditas saat ini untuk batu bara ini sedang trennya di bawah 200-an harganya teman-teman ya, dibanding dengan tahun kemarin memang ada booming, bahkan harganya mencapai 400 untuk batu bara. Namun perlu kita perhatikan bahwa untuk harga komoditas ini sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan tambang itu mereka tetap bisa menghasilkan laba yang besar walaupun dengan harga batu bara yang di bawah 200, di mana sebetulnya harga batu bara sangat tinggi ini terjadi di tahun 2022 ini, sangat artinya ada lonjakan yang memang sangat tinggi ya, ada anomali harga yang sangat tinggi, di mana rata-rata untuk harga batu bara sebetulnya tahun-tahun sebelumnya itu di kisaran di bawah harga 200. Jadi saya rasa untuk harga komoditas tidak akan terlalu banyak berpengaruh teman-teman ya. Toh perusahaan tambang-tambang itu mereka dulu sudah lama dan bisa bertahan dengan harga komoditas yang masih di bawah kisaran 200 teman-teman ya. Kemudian untuk CPO itu harganya lama di bawah harga puncaknya ya tahun kemarin. Ini juga saya rasa nggak masalah. Kemudian dari sisi manajemen sendiri, Hexa ini dimiliki oleh sahamnya mayoritas 48% oleh Hitachi Construction Machinery, kemudian Itochu Corporation. Hitachi Itochu ini perusahaan Jepang teman-teman ya. Kemudian dimiliki masyarakat sebesar 21%. Jadi kalau dari manajemen pemegang saham, saya rasa tidak ada masalah ya, sepanjang yang bisa kita ketahui ya sebagai masyarakat awam. Dan jajaran direksinya bisa kita lihat nama-nama board of direkturnya ya. Kebanyakan direkturnya dari Jepang ini teman-teman. Dan kita lihat untuk tadi pemegang sahamnya ada yang nomor 2 terbesar itu ada Itochu Corporation. Itochu Corporation ini adalah sebuah perusahaan perdagangan umum terbesar di Jepang ya, yang fokus usahanya antara lain bisnis tekstil, kemudian makanan, permesinan, produk umum, energi, kemudian TIK atau keuangan ya, dan lain-lain ya. Jadi ini salah satu perusahaan favorit juga nih teman-teman di Jepangnya sana. Jadi kalau dari sisi manajemen, dari sisi pemegang saham, sepertinya tidak ada masalah. Kemudian dari sisi keuangan, saya rasa itu adalah faktor pergeseran ekuitas minus karena memang ada pembayaran hutang yang cukup besar dan juga ada pembayaran untuk pembelian barang persediaan mereka teman-teman ya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya saya rasa untuk yang nunggu dividen tetap worth it ya, tetap layak untuk ditunggu dividennya. Dengan tadi perhitungan kasar saya itu masih di atas 10%.
Kemudian capital gain juga yang bisa kita dapatkan juga masih tinggi, karena harganya sekarang sudah cukup rendah. Dan jikapun nanti ada loss-nya juga, sebetulnya kalau kita siap dengan dana cadangan untuk average down masih bisa ditoleransi teman-teman ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, apa yang saya sampaikan. Kembali ke teman-teman untuk keputusan jual atau beli sahamnya, yang jelas Hexa ini sudah cukup lama dan dikenal sebagai pembagi dividen, jadi sebagai saham defensif saya rasa cukup bagus ya, asal kita bisa bertoleransi dengan horizon investasi yang lebih panjang teman-teman ya. Artinya lebih panjang di sini kita bisa mengharapkan dividen dengan kemudian saat harganya turun kita bisa ambil lagi, kita bisa tambah lotnya saat harganya turun. Dan yang mau ambil capital gain juga bisa ya, artinya mendekati kumdit nanti silahkan dijual untuk yang mau mengejar capital gainnya. Tentunya disesuaikan dengan profil risiko dan selera investasi masing-masing ya. Ya, karena investasi itu tidak ada yang pasti teman-teman ya. Nah, itulah resiko yang harus kita pelajari dan kita harus tahu dengan profil resiko kita masing-masing. Karena investasi tidak pasti ya, yang pasti itu adalah gajian ya untuk kaum pekerja maupun kaum pegawai negeri. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat semua ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.